Tirmizi, "Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Malah ulama hantam ahlul bid'ah, bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Perlu hati-hati Ustadz Salafi Wahabi di dalam menyampaikan fatwanya. Jangan-jangan kembali kepada dirinya, menusuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat tertarik sekali untuk menanggapi atau merespon wacana atau ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Subhan Bawazir. Beliau pada suatu kesempatan mengatakan bahwa mencaci maki orang Islam hukumnya adalah fasik, membunuhnya adalah kafir. Tapi ada lanjutan dari kata-katanya bahwa orang-orang ahlul bid'ah atau ulama sepakat bahwa ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir. Kurang lebihnya seperti itu. Akan tetapi menurut saya, jika kata-kata Ustadz Subhan Bawazir menuduh bahwa ahlul bid'ah adalah sangat berbahaya daripada orang kafir, dan kata-kata itu ditujukan kepada ahlus sunnah wal jamaah, karena Ustadz Salafi Wahabi memang selalu menuduh kaum aswaja adalah pelaku bid'ah. Kenapa dikatakan pelaku bid'ah oleh mereka? Karena kaum aswajalah yang melakukan tahlil bersama, yasinan bersama, zikir bersama, kumpul-kumpul di rumah duka, merayakan maulid Nabi, membaca sholawat, ditambah dengan lafadz sayyidina. Tawassulan juga orang-orang aswaja yang sering melakukan tawassul. Maka oleh orang-orang salafi, oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi dikatakan ahlul bid'ah. Kalau yang dimaksud ahlul bid'ah adalah kaum aswajah, dikatakan bahwa lebih berbahaya dari orang kafir, maka salah alamat Anda kalau ngomong begitu. Bisa jadi kata-kata itu menusuk diri Anda, akan kembali kepada diri Anda. Karena kaum aswaja pasti tidak akan terlepas dari referensi yang akan dijadikan hujjah. Ada hujjahnya, ada dalilnya kalau kaum aswaja itu melakukan amaliyah atau melakukan sesuatu. Dan perlu sekali Anda itu memperbanyak membaca kitab-kitab ulama Anda. Jangan cuma Anda itu pintar menilai amaliyah orang lain, sementara meninggalkan kitabnya sendiri. Saya sudah katakan, orang Salafi Wahabi sering melalang buana terlalu jauh, tapi tidak membaca kitabnya sendiri, tidak membaca karya ulama-ulama sendiri. Akhirnya apapun yang disampaikan kebanyakan berdusta dan menusuk dirinya sendiri. Tolong juga sampaikan kepada Ustadz Bawazir, siapakah ulama di antara ulama yang sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan bid'ah atau pelaku bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir? Saya contohkan kepada para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar melihat orang-orang yang akan melaksanakan sholat tarawih, sholat sendirian, akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, secara rutin. Yang sehingganya Sayyidina Umar, qala Umaru,
nikmatil bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Itu kata Sayyidina Umar sendiri. Ini sebaik-baik bid'ah. Beranikah Anda mengatakan bahwa Sayyidina Umar pelaku bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir? Awas, Anda itu memfatwakan sesuatu harus hati-hati. Yang kedua, ulama Anda sendiri, Ibnu Taimiyah, ketika setelah sholat subuh, Ibnu Taimiyah rutin membaca surat Al-Fatihah sampai terbit matahari. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah membaca Fatihah setelah subuh, membaca surat Al-Fatihah sampai terbit matahari. Jelas itu adalah pelaku bid'ah. Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah. Beranikah Anda mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah lebih berbahaya daripada orang kafir? Maka di situ perlu hati-hati Ustadz Salafi Wahabi di dalam menyampaikan fatwanya. Jangan-jangan kembali kepada dirinya, menusuk dirinya sendiri. Maka dari itu kepada orang-orang aswaja, kepada ahlu sunnah wal jamaah, jangan terpengaruh kepada Ustadz Salafi Wahabi yang ngomongnya itu asal-asalan tanpa adanya dasar. Saya tarik pada Ustadz Salafi Wahabi yang ada sekarang. Anaknya Ustadz Jawas, tidak tahu siapa namanya. Ustadz Jawas itu tajam untuk meneliti atau menilai amalia orang lain, sehingga mengatakan sholawat itu jangan ditambah-tambah, sholawat itu jangan ngarang sendiri. Seandainya boleh mengarang sholawat, tentu para sahabat itu mengarang, karena memang lugatnya bahasa Arab dan pada waktu itu sering bersama dengan Rasulullah. Hal ini ternyata terjadi kepada anaknya. Ini anaknya. Lawat yang dibuat, yang nggak ada contohnya. Kita yang selamat dan muda, ikuti contoh Nabi SAW. Kalau seandainya mau dibuat umpamanya, ya para sahabat lebih bisa membuat, karena mereka orang Arab asli, fasih dalam bahasa Arab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anaknya mengatakan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pernahkah dicontohkan oleh Rasulullah? Ini ngarang sendiri. Ini juga bid'ah. Kalau itu nyata-nyata bid'ah, berarti kalau menurut perkataan Ustadz Subhan Bawasir lebih berbahaya daripada orang kafir. Awas, putra Ustadz Jawas lebih berbahaya daripada orang kafir karena pelaku bid'ah, sholawatnya ngarang-ngarang sendiri. Terus juga Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Apa salawatnya? Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Adakah contoh dari Rasulullah mengatakan seperti itu? Tidak ada. Saya lihat setiap Ustadz Syafiq mengisi khutbah pasti salawatnya itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, berarti juga ngarang-ngarang sendiri. Firanda wa usalli wa usallimu, yang firanda itu juga mengarang-ngarang sendiri. Maka dari itu kalau memang orang yang melakukan bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir, maka anak Ustadz Yazid Jawas juga lebih berbahaya, Ustadz Firanda lebih berbahaya dari orang kafir, termasuk Syafiq Riza Basalamah, semuanya lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau itu kesimpulan Ustadz Subhan Bawasir, berarti semuanya itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu akibat dampak pemikiran mereka yang ada di pikirannya selalu bid'ah yang dipikirkan. Saya tidak melegalkan bid'ah, tidak.
Tetapi selama bid'ah itu malam yukhalifi syar'a, tidak menyalahi aturan syariat, maka boleh untuk dilakukan. Terus terjadi pada diri Subhan Bawahir juga melakukan bid'ah. Teks tersebut kata Ustadz Subhan Bawasir terdapat di dalam kitab Al-Muwatta, buka di muqaddimahnya. Silakan beli kitab Al-Muwatta kemudian buka di muqaddimahnya. Ini katanya. Tapi ada yang perlu saya luruskan dalam pernyataan ini, bahwa pernyataan beliau ini khawatir dikonsumsi oleh orang awam dan menyangka bahwa Imam Malik lah yang menulis itu di dalam kitab Muwatta, sehingga timbul pernyataan seperti ini. Ada channel yang membuat judul bahwa Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta itu mengingkari atau membantah adanya bid'ah hasanah. Itu Pak Ustadz, itu bukan tulisan Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Saya luruskan, itu bukan tulisan Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, tetapi itu adalah sisipan atau muqaddimah dari percetakannya, dari ulama siapa yang diletakkan di muqaddimahnya. Karena kitab Al-Muwatta ini didahului babnya oleh ini, Ustaz. Ya, ini. Waktu sholat ini ada dua cetakan, dua percetakan. Pertama ini lihat percetakan ini Daruliyah, dan ini adalah percetakannya. Dari dua percetakan ini, Ustaz, tidak ada yang menulis di muqaddimahnya itu dengan lafaz manibtada'a fil islami ila akhiri itu. Artinya apa, Ustaz? Lain percetakan, lain pula yang menulisnya, siapa yang memberikan muqaddimah dalam percetakan tersebut. Intinya perlu dipahami oleh teman-teman Wahabi, itu bukan qaulnya Imam Malik, itu bukan tulisan Imam Malik di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Muwatta. Itu adalah qaul atau redaksi yang tidak ada sanadnya. Saya ulang untuk Ustadz Wahabi, saya sudah pernah menantang semua Ustadz Wahabi ini untuk mendatangkan sanadnya. Tidak ada Ustadz Wahabi yang menanggapi, atau bahkan jamaah Wahabi tidak ada yang menanggapi sampai saat ini. Hanya respon negatif saja, respon ahli bid'ah apa, hanya respon seperti itu dari teman-teman Wahabi ini. Jadi ini sudah pernah saya tantangkan terhadap seluruh Wahabi di seluruh Indonesia ini, datangkan sanad yang mengatakan bahwa itu memang qaulnya Imam Malik. Kalau Subhan Bawazir mengatakan bahwa kata-kata itu adalah qaul dari Imam Malik, tolong datangkan kitab Muwatta, datangkan kepada saya, tunjukkan kepada saya, atau melalui video ini tolong Anda tunjukkan kitab Muwatta yang ada kata-kata atau qaul Imam Malik seperti itu. Karena itu sisipan atau tulisan dari percetakan. Jadi setiap percetakan dia pasti berbeda. Ada kalimat-kalimat sisipan termasuk kalimat itu. Maka jelas Subhan Bawasir itu mencatut nama Imam Malik berdusta. Ini adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Seperti ini yang mengada-ngada. Berarti Ustadz Subhan Bawasir lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka dari itu tidak perlu kita ikuti Salafi Wahabi kalau seperti itu. Sudah banyak terbukti bahwa Ustadz Salafi Wahabi berdusta. Ternyata dirinya teriak maling, ternyata dirinya pelaku bid'ah. Kalau mereka mengatakan bahwa ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir, berarti mereka sendiri lebih berbahaya juga daripada orang kafir. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.